Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ki Chandra Channel. Saya kali ini berada di Jalan Lintas Selatan, salah satu jalur yang dibangun melintasi Pulau Jawa dari mulai ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa. Dan salah satu di antaranya adalah melalui Kota Pacitan. Nah, di jalur lintas selatan ini yang melalui Kota Pacitan, berdiri sebuah bangunan yang sangat kokoh dan megah. Tidak lain adalah Museum dan Galeri SBY Ani. Yang pada tanggal 17 Agustus 2023 kemarin baru saja diresmikan dan dibuka untuk umum. Jalan lintas selatan yang melalui Kota Pacitan ini meskipun tergolong baru, namun sudah sangat sering dimanfaatkan oleh warga masyarakat Pacitan untuk bersepeda sehat, untuk berolahraga, dan aktivitas-aktivitas lain yang tentunya sangat menyenangkan karena memang kondisi jalannya sangat bagus dan lebar. Ya, ini dia Galeri dan Museum SBY Ani. Kita nanti akan masuk ke dalam museum tersebut untuk bisa melihat lebih detail ya tentang apa yang ada di dalam museum dan galeri SBY Ani ini. Sebagai informasi awal, sebagaimana ketika kemarin diresmikan bahwa Museum SBY Ani ini yang sudah digagas sejak lama oleh beliau Bapak SBY dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono akan banyak nanti bercerita tentang keindonesiaan secara umum ya, pembangunan Indonesia di masa pemerintahan beliau, kemudian perjalanan hidup Pak SBY tentunya dari sejak masih kecil sampai akhirnya menjadi orang nomor satu di Indonesia, dan juga tentang hobi beliau ya di bidang seni, terutama adalah seni lukis. Namun beliau juga sangat piawai mengarang lagu dan juga bermain musik. Itulah beberapa hal yang nanti akan kita lihat secara langsung detailnya ketika kita nanti masuk di Museum SBY Ani. Baik, bersama saya Ki Chandra Channel, ikuti perjalanan saya mulai di gerbang sampai nanti di dalam museum dan galeri SBY Ani. Terima kasih, bersama saya Ki Chandra Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, mari kita mulai masuk ke dalam Museum dan Galeri SBY Ani. Di pintu gerbang kita disambut oleh para guide ya, atau pemandu yang akan nanti mengarahkan kita apa saja yang menjadi koleksi dari Museum dan Galeri SBY Ani. Bisa kita lihat di awal ini, di dinding-dinding dari museum banyak terdapat lukisan tentang ya peta Indonesia, kemudian tentu di situ ada gambarnya Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono ya, ketika beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan juga informasi-informasi tentang aktivitas beliau. Di ruangan ini pengunjung juga diperbolehkan atau dipersilahkan jika akan berfoto ria, berfoto bersama dengan mungkin keluarga
atau rombongan pengunjung yang datang ke tempat ini. Jadi suatu tempat yang mungkin juga bisa dijadikan sebuah kenang-kenangan lah, bahwa kita sudah pernah berkunjung ke Museum dan Galeri SBY ini. Sedangkan ini menurut guide adalah ruang kontemplasi yang mengungkapkan tentang 4 prinsip kepemimpinan dari Bapak SBY yang meliputi liberty, prosperity, peace, dan justice. Yang mungkin makna Indonesianya adalah tentang kebebasan, kemudian masa depan, penegakan hukum, dan kedamaian. Sebagai bangsa yang merdeka, bebas menentukan nasibnya sendiri, dan tentu kita memiliki suasana yang lebih nyaman dan bebas dari tekanan bangsa lain. Bebas berpendapat, namun tetap dalam koridor hukum yang ada di Indonesia. Berpandangan ke depan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan Indonesia. Hukum ditegakkan setegak-tegaknya, dan tentunya bercita-cita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, damai dan sejahtera. Di ruangan ini menyajikan tentang pernak-pernik hobinya Pak SBY di bidang olahraga, terutama adalah di bidang olahraga bola voli, sehingga beliau di masa tuanya ini juga membentuk atau membuat klub yang sangat terkenal, yakni klub Lavani. Dengan prestasi yang luar biasa juga, dengan menjuarai Liga Voli Indonesia 2 kali berturut-turut. Mantap. Lanjut di ruang berikutnya, di sini menggambarkan tentang aktivitas Bapak SBY ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satu program utamanya adalah pengentasan kemiskinan. Karena pada saat itu Indonesia juga baru menghadapi krisis ekonomi global. Oleh sebab itu, maka prioritasnya adalah pengentasan kemiskinan. Kemudian di tempat yang berikutnya, ini gambaran tentang karir beliau di dunia militer. Karir beliau diawali sebagai lulusan akabri terbaik pada saat itu. Kemudian beliau dipercaya menjadi mulai dari danton atau komandan peleton, kemudian sebagai komandan kompi, komandan batalion, dan pada akhirnya menjadi panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Kemudian di beberapa tampilan dari Museum dan Galeri SBY ini juga ada beberapa prinsip-prinsip beliau ketika masih aktif di dunia militer. Antara lain, kalau kita keras terhadap diri kita, dunia akan lunak kepada kita. Lembah Tidar adalah daerah persiapanku. Sasaranku adalah sentralnya keagungan, kebenaran, dan keadilan.
Nah, pemirsa, di tempat ini menggambarkan tentang Pacitan tempo dulu, di mana Bapak SBY masih kanak-kanak, kemudian menjalani pendidikan sampai di tingkat SLTA di Kabupaten Pacitan. Dan ini menggambarkan tentang rumah kediaman SBY ketika masih kecil dulu, dan beliau tinggal bersama Pak D-nya, menurut informasi seperti itu. Beliau tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana, namun penuh dengan kenangan dan makna. Untuk yang tampilan kali ini, kelanjutan dari yang di awal tadi tentang masa pemerintahan SBY ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. Di sini digambarkan tentang program-program yang dijalankan oleh Pak SBY, termasuk pembangunan di bidang infrastruktur. Ya, jadi di sini juga ditampilkan beberapa proyek yang infrastruktur tentunya yang dilaksanakan ketika masa pemerintahan SBY. Dan di ujung perjalanan saya menelusuri lorong-lorong dan tempat pamer yang ada di Galeri SBY, kami memasuki sebuah perpustakaan yang menggambarkan tentang perpustakaan pribadi Pak SBY dengan koleksi buku yang sangat luar biasa banyak. Dan tentunya ini bisa menjadi media pembelajaran bagi para pengunjung, khususnya tentunya para pelajar di kota Pacitan. Kemudian diakhiri dengan saya melihat sebuah film dokumenter yang disajikan di Museum dan Galeri SBY. Terima kasih, bersama saya Ki Jodrono Channel. Negara besar yang mudah-mudahan di zona bisa memberikan khatulistiwa, informasi tentang di antara dua keberadaan samudra, dari museum dan galeri Samudra SBY Pasifik Silahkan Samudra kepada para Hindia. pemirsa untuk bisa datang Kaya sendiri akan warisan langsung sejarah ke lokasi. dan Terima transformasi kasih. diri yang panjang. Kurang lebih mohon maaf. Indonesia Saya memiliki Ki Jodrono dinamika, Channel. Assalamualaikum romantika, dan warahmatullahi pasang surut kehidupannya wabarakatuh. sendiri sebagai Merdeka. bangsa. Sejak memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, Indonesia terus membangun diri menuju negara yang maju dan modern. Namun, tak ada jalan yang lunak untuk mencapai tujuan yang besar. Indonesia bereksperimen
dari satu sistem dan praktek kehidupan bernegara yang berbeda-beda dengan segala suka dan dukanya. Sambil berbenah dan membangun diri, bangsa Indonesia harus memilih berbagai tawaran ideologi, sistem politik, model demokrasi, bangun ekonomi, konsep pertahanan negara, dan haluan politik luar negeri, serta sendi-sendi kehidupan bernegara yang lain. Tak mudah memang. Barangkali begitulah legenda dan mitos The Unfinished Nation, sebuah bangsa yang tengah membangun jati diri dan tatanan kehidupannya. Dua dekade setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1965, Indonesia mengalami prahara besar. Masa pemerintahan Presiden Soekarno berakhir menyusul terjadinya tragedi yang memilukan, digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Sekitar 3 dekade kemudian, tahun 1998, Indonesia kembali mengalami krisis dahsyat yang juga mengubah jalannya sejarah. Diawali dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto secara tragis. Berhenti dari jabatan saya. Ibu Pertiwi kembali berduka. Api, darah, dan tangis ada di mana-mana. Tahun setelah krisis 1998, Indonesia dipimpin oleh 3 presiden, Baharudin Yusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Periode ketika ketiga presiden ini memimpin, situasi nasional jauh dari stabil. Meskipun Indonesia selamat dan bisa bertahan dari goncangan yang amat dahsyat, namun gerakan untuk sebuah perubahan yang dramatis berlangsung di segenap penjuru negeri. Kaum reformis dan pembaharu berteriak agar Indonesia segera menghentikan sistem otoritarian yang dinilai represif dan tak adil, dan digantikan dengan tatanan demokrasi yang lebih mengedepankan hak dan kedaulatan rakyat. Tetapi perubahan yang dituntut oleh rakyat Indonesia itu ternyata tak semudah membalik telapak tangan. Goncangan, pertengkaran, dan instabilitas seolah menjadi order of the day di tengah krisis ekonomi, sosial, dan politik yang meluas yang berlangsung selama 3-4 tahun. Di tahun 2004, tonggak sejarah baru ditancapkan lagi di bumi Indonesia. Melalui perubahan konstitusi, rakyat berkehendak untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Artinya, rakyatlah yang memilih sendiri pemimpinnya dan tidak harus melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perhelatan politik berlangsung dengan semangat yang membara, dengan penuh gegap gempita. Meskipun Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis 1998 dengan segala eksesnya, kampanye dalam pemilihan umum yang modern berlangsung secara semarak di seluruh penjuru tanah air. Dunia pun memberikan perhatian yang luar biasa. Salah satu kandidat yang ikut berlaga dalam pemilihan presiden tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang populer dipanggil SBY. Sebenarnya SBY bukanlah tokoh politik yang terkuat jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Namun, ia telah mengambil keputusan. Ia berani maju
sebagai calon presiden dengan segala resiko yang diambilnya. Sejarah mencatat kemudian, SBY yang yakin dirinya memiliki visi dan solusi untuk Indonesia pasca krisis yang boleh dikatakan masih rapuh, gigih berkampanye dengan agenda dan politik yang dirumuskan. Indonesia yang lebih baik di masa depan, Indonesia yang lebih aman dan damai, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih demokratis, dan Indonesia yang lebih sejahtera. Itulah janji atau yang berarti misi SBY untuk negeri ini.